bisa lihat di dalam surah At-Tolak ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Artinya kalau dia punya kelapangan, maka wajib bagi dia untuk memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang pemasukannya besar, maka dia harus memberikan juga nafkah yang besar kepada istrinya. Kalau dia pemasukannya kecil, maka dia juga tidak dituntut melebihi kapasitas dia di dalam memberikan nafkah. Makanya jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah kapasitas seorang suami di dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi bukan kebutuhan rumah tangganya. Kadang kebutuhan rumah tangga umpamanya 5 juta, tapi kemampuan suami 3 juta. Maka dia nggak akan dituntut hal-hal yang melebihi kapasitas dia. Terus 2 jutanya gimana? Dia nggak akan dituntut. Ya. Tetapi kalau dia punya kapasitas memberikan nafkah 10 juta, hanya diberikan 5 juta, hanya dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat kemampuan atau kapasitas seorang suami di dalam memberikan nafkah. Ketika dia punya kemampuan besar, maka nafkah itu pun harus dikeluarkan dengan jumlah yang besar, tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, ya. Tetapi kalau dia memang mampunya kecil, sempit nafkahnya, maka dia juga tidak akan dituntut untuk memberikan nafkah yang lebih dari kapasitasnya tersebut. Jadi disesuaikan dengan kemampuan suami di dalam memberikan nafkah. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Bahwasannya hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kapasitas kemampuan dirinya. Kalau dia memang luas, maka dia juga harus memberikan nafkah yang besar sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa yang Allah sempitkan rizkinya, maka hendaknya dia memberikan rizki atau nafkah tersebut kepada istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang di atas kadar yang Allah berikan kepada dia. Allah cuma kasih karunia dia 10 juta, nggak mungkin dia dituntut untuk memberikan nafkah kepada istrinya 15 juta atau 20 juta. Allah cuma berikan kepada dia kapasitas menafkahi istri dan anak-anaknya 5 juta, nggak mungkin dong dituntut 7 juta, 8 juta. Ya, jadi istri pun nggak boleh merongrong suaminya untuk mencari lebih. Sementara memang batas kapasitas suami memberikan nafkah cuma segitu. Beda lagi kalau memang suaminya nih kerjanya leha-leha, santai-santai, ya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan istrinya. Nah, ini istri silahkan boleh dia tuntut di hadapan mahkamah nanti. Ya, dia berhujah di hadapan hakim, wahai hakim, sungguhnya suami saya ini sebenarnya mampu, cuman dia berleha-leha nih. Cari nafkahnya nggak serius, kan gitu. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kemampuan suami di dalam memberikan nafkah dan kadar nafkah yang ditentukan di dalam syariat Islam. Jadi kaedahnya itu dipegang ibu-ibu, kaedah di dalam menentukan kadar nafkah yang wajib dikeluarkan suami untuk istri dan anak-anaknya adalah apa yang telah Allah tentukan di dalam surah At-Tolak ayat 7. Sehingga nanti jadi pegangan buat ibu-ibu semua dan buat putra-putrinya mungkin sudah menikah, ya, agar jangan terlalu banyak nuntut kepada suami kalau suami memang kapasitasnya memberikan hanya sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada dirinya. Karena Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesungguhnya Allah tidak mungkin membebani seorang di atas kemampuan orang itu memberikan nafkah, di atas apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari halaman 321. Ibu-ibu yang pegang buku, silakan dibuka di halaman 321 di 2 paragraf terakhirnya. Di 2 paragraf terakhir, kan ada bintang-bintang itu ya, 3. Nah, itu 2 paragraf terakhirnya, ibu-ibu fokus di situ. Ya, saya bacakan. Penulis mengatakan, jika suami enggan memberikan nafkah yang mencukupi, maka istri diperkenankan mengambil sebagian harta suaminya
sehingga dapat mencukupi kebutuhan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, meskipun tanpa sepengetahuannya. Jika suami benar-benar miskin dan tidak mungkin menafkahi istrinya, atau suami adalah orang kaya tapi tidak mau memberikan nafkah dan istri tidak dapat mengambil sebagian harta suaminya, baik secara pribadi maupun melalui pengadilan, lantas istri memilih bercerai dari suaminya, karena hal tersebut, maka hakim berhak mengabulkan permohonan cerainya dengan alasan suami tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam berumah tangga. Nah, ini penting ibu-ibu untuk kita pahami bagaimana kondisinya tadi, seperti Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Ketika suami memberikan nafkah sih, tapi nafkah itu nggak cukup. Padahal dia masih mampu. Kan tadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Memang Allah mengatakan bahwa Allah tidak membebani seorang di atas kadar rizki yang Allah berikan kepada seorang suami. Allah berikan 5 juta, nggak mungkin dituntut sama istri dia berikan 7 juta, bahkan 5.500.000 pun nggak akan dituntut seorang suami. Nah, tapi bagaimana kalau dia cuma memberikan 5 juta padahal kebutuhan umpamanya 7 juta dan dia mampu memberikan yang lebih dari itu atau paling tidak secukupnya, sekebutuhannya. Dia mampu memberikan itu tapi dia menahan rizkinya, dia menahan nafkahnya tersebut. Nah, maka menurut hadis Hindun binti Utbah radhiyallahu taala anha, istri boleh mengambil uang simpanan suaminya kalau dia tahu ya kode berangkasnya atau dia tahu PIN ATM-nya gitu. Boleh dia ambil ya sesuai dengan kadar kebutuhannya tanpa berlebihan meskipun itu tanpa sepengetahuan suaminya. Boleh. Bagaimana yang difatwakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Dengan syarat apa tadi? Kondisinya ibu-ibu memang nafkah yang diberikan suami belum menutupi kebutuhan. Artinya kalau sudah menutupi kebutuhan, boleh gak tuh istri ngambil harta suami diam-diam? Tidak diperbolehkan. Yang kedua, kondisinya suami masih mampu memberikan nafkah lebih, tapi ini suami tadi syahih atau bakhil, medit, mendekut. Ya, dia nggak mau ngasih nafkah lebih dari itu meskipun dia mampu. Jadi bukan tidak mampu, tapi tidak mau memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kondisinya dua tuh. Si istri memang belum terpenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian yang kedua, ini yang menentukan suami dia masih mampu memberikan nafkah yang menutupi kebutuhan atau bahkan lebih. Nah, tapi kalau suami memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi kondisinya memang suami tidak mampu melebihi hal itu. Memang suami mampunya memberikan apa adanya segitu. Nah, dia nggak boleh ngambil harta suami diam-diam. Ya, karena khawatir itu harta menjadi simpanan si suami. Nanti kita bahas itu. Karena bisa jadi suami itu nyimpan itu buat transport dia ke kantor gitu kan. Sementara kalau dia nggak megang transport, sementara istri pun ketika dikasih nafkah, kemudian nafkah itu habis sudah. Loh, nanti suami gimana ongkos transportnya nanti? Uang makan siangnya mungkin, kita nggak pernah tahu. Jadi nggak boleh istri mengambil harta suami diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, sedangkan memang suami tidak mampu memberikan lebih dari itu. Nah, jadi lihat dua kondisi tadi, ibu-ibu. Ya, dua kondisi tadi. Lihat kebutuhan kita udah terpenuhi belum? Kalau udah, ya udah. Ya, jangan sampai kebutuhan udah terpenuhi, tapi nggak boleh nggak saat kita minta tambahan? Boleh, tapi harus pengetahuan suami. Kalau nggak boleh. Kalau tanpa sepengetahuan suami nggak boleh. Tapi kalau dengan sepengetahuan suami, ridho suami, silahkan aja minta tambahan. Ya, tapi kalau sudah sesuai kebutuhan, nggak boleh secara diam-diam. Yang kedua tadi, lihat kapasitas suami di dalam memberikan nafkah. Taib. Kemudian kasusnya nih, ini suami katakanlah dia lemah, dia nggak mampu di dalam memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Terus istri gimana nih? Sementara dia harus mungkin beli makanan, dia harus bayar sekolah anaknya. Sementara ngambil uang pun nggak ada yang bisa diambil dari suaminya. Maka istri boleh dia untuk mengangkat kasus ini ke mahkamah, pengadilan agama, dan meminta khulu, meminta cerai dari suaminya. Tapi kayaknya terlalu receh banget gitu ya kalau dalam urusan nafkah, dan memang suami itu memang nggak mampu, ibu-ibu.
bukan bakhil, memang nggak mampu. Kayaknya kok duniawi banget gitu loh. Kalau dikatakan boleh, nggak boleh, nggak ada masalah. Ini bukan hal yang tercela. Tapi masa iya, gara-gara hal nafkah yang memang suami nggak bisa ngasih sesuai dengan kebutuhan, dan suami udah banting tulang, peras keringat, ya udah berusaha semaksimal mungkin, udah qiyamul lail bermunajat pada toh memang Allah uji kehidupan rumah tangganya dengan qudira alaihi rizquhu. Allah sempitkan rizkinya. Kan rizki itu lapang mau sempit, itu kan urusan Allah Jalla wa'ala. Kita kan cuma berusaha. Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung kan. Lau annakum tawakkaltum, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalau kalian betul-betul berusaha keras, lalu menyerahkan hasil kepada Allah, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih burung itu rizki. Yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi hari, ya, itu dalam keadaan lapar perutnya, kosong perutnya, nanti pulang sore udah bawa rizki buat dirinya kenyang dan buat anak-anaknya. Itu burung tuh. Ya udah, memang rizki dari Allah Jalla wa'ala. Ngapain kita tuntut? Suami memang bisanya beri segitu, kecuali tadi diumpet-umpetin. Ada berangkas yang nggak diketahui sama istrinya nih, tapi istri yakin, nah suami kayak nyimpen. Sebagaimana tadi Hindun binti Utbah, dia yakin bahwa Abu Sufyan itu punya simpenan harta maksudnya. Nah karenanya boleh dia mengajukan perceraian ketika memang suaminya pelit. Tapi kalau suaminya memang nggak mampu, boleh juga. Tapi kayaknya terlalu ya terlalu remeh lah. Kalau urusan permasalahan rumah tangga seperti ini berujung pada perceraian hanya karena memang si suami itu kadarnya memang cuma segitu dia memberikan nafkah. Terus mau dipaksakan kayak gimana? Masa suami mau kita suruh korupsi dia? Suruh ngerampok bank begitu. Nah ini pengertian istri saja lah. Tapi kalau istri nggak sabar, boleh. Kalau istri nggak sabar, Pak aku nggak bisa hidup kayak gini. Ya udah. Berarti kan orientasinya bukan akhirat gitu ya, orientasi dunia. Sebagaimana ketika saya kisahkan istri-istri Nabi yang minta tambahan uang belanja, ya, maka disuruh pilih. Ya udah, saya kasih mut'ah nih, saya kasih uang pesangon gitu kan, dan saya ceraikan sarahan jamilah dengan cerai yang indah, cerai yang baik. Karena nikah baik-baik, cerai baik-baik. Tapi kalau ingin Allah dan Rasulnya, maka Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, semua istri-istri Nabi akhirnya milih apa? Milih Allah dan Rasulnya. Milih surga Allah Jalla wa'ala. Kehidupan dunia cuma sementara. Ya, jadi nggak perlulah sampai ribut-ribut, apalagi sampai minta khulu, minta perceraian ke mahkamah hanya karena suami memang tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Meskipun lagi-lagi ibu-ibu hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Kita lanjutkan di halaman berikutnya 322. Ibnu Hajar menyebutkan, seorang suami boleh dipisahkan dari istrinya jika ia tidak mampu memberikan nafkah. Istri juga bisa memilih untuk bercerai. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi intinya kalau suami nggak bisa berikan nafkah, entah karena memang dia tidak mampu atau karena dia pelit, istri boleh menuntut nafkah di hadapan mahkamah, dan kalau memang suami nggak memberikan, ya dia boleh meminta untuk bercerai. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami boleh menyimpan makanan pokok untuk keluarganya. Jadi kadang suami punya tabungan gitu ya. Tujuannya apa sih? Ini kita harus berhusnuzon ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami punya tabungan, seorang suami punya simpanan, maka ketahuilah simpanan itu biasanya bukan untuk siapa-siapa. Nah, biasanya suami itu kalau dia jujur ya, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tabungannya itu ujung-ujungnya buat anak sama istrinya, buat siapa lagi? Nggak akan disimpan-simpan. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karenanya di sini kan kita bahas, boleh nggak seorang suami menyimpan harta? Nah, di sini penulis mengatakan suami boleh menyimpan makanan pokok untuk keluarganya. Seorang suami boleh menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya.
Hal itu tidak bertentangan dengan prinsip tawakal dalam syariat Islam. Hal itu juga dinyatakan dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjual kurma Bani Nadir. Beliau kemudian menyimpan makanan pokok untuk persediaan bagi keluarganya selama setahun. Ya, ini yang kita kenal dengan nabung lah. Apa namanya? Menyimpan aset gitu ya. Ini diperbolehkan, nggak bertentangan dengan tawakal di dalam konsep syariat Islam. Kemudian Ibnu Hajar berkata, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah bertutur, hadis Umar di atas itu menunjukkan diperbolehkannya menyimpan persediaan makanan pokok selama 1 tahun untuk keluarga. Boleh. Jadi nyimpen makanan, nyimpen aset, nyimpen uang. Untuk apa? Ya untuk bekal selama setahun, apalagi masa pandemi ini. Ya, jadi nafkah keluarga itu prioritas ya. Meskipun demikian tidak menghalangi Nabi bersedekah. Ya, jadi nabung itu tidak bertentangan dengan kedermawanan. Karena ketika kita nabung, kemudian tabungan itu memang diperuntukkan untuk kemaslahatan nafkah keluarga kita, maka itu kan ada pahalanya juga. Karena kita nafkahi anak dan istri, dan memberikan nafkah kepada anak istri, itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Kan Nabi pernah sampaikan kan, dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar, kata Nabi, 1 dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar untuk kau gunakan membebaskan seorang budak, bayangkan, dan 1 dinar yang kau berikan itu sebagai nafkah istrimu, ya, yang lebih besar pahalanya, a'dhamuhu ajran, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang diberikan kepada istri sebagai nafkah buat dia. Jadi bisa dibayangkan besarnya pahala seorang suami ketika dia menafkahi seorang istrinya atau menafkahi anak-anaknya. Jadi ikhwati fillah, azakumullah, konsep menabung lagi-lagi tidak bertentangan dengan kedermawanan, anjuran kedermawanan. Karena dalam Islam juga keluarga itu bisa menjadi prioritas. Nah, tapi juga jangan pelit. Kalau memang ada peluang buat sedekah, sedekah. Sebagaimana di sini disebutkan ya di halaman 323 ibu-ibu paragraf kedua. Ya, selanjutnya, meski Rasulullah SAW menyimpan persediaan makanan selama setahun untuk keluarga beliau, namun di sepanjang tahun itu beliau biasa mengambil sedikit dari nafkah keluarga untuk diberikan kepada orang miskin. Setelah ada rizki, beliau kemudian mengganti nafkah yang diambil tersebut. Jadi kalau ada orang miskin diambil dari jatah keluarganya, diambil. Nanti ada rizki lagi ditutupin. Jadi gali lubang, tutup lubang, ya itu nggak ada masalah selama dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Apalagi tadi diambilnya itu bukan buat maslahat pribadi, tapi juga untuk maslahat umum, untuk fakir miskin, untuk orang yang terlilit hutang, umpamanya kita sedekahin. Nah, nanti kalau sudah ada nafkah lagi, nah itu untuk menutupi nafkah yang kita ambil tersebut. Nah, ini nggak ada masalah. Ya. Nah, karena kebiasaan tersebut, kata penulis, tatkala wafat baju besi Rasulullah SAW telah tergadaikan sebagai jaminan atas gandum yang dipinjam untuk makanan keluarga beliau. Jadi bayangin, beliau itu meninggal, baju perangnya itu masih digadaikan di seorang Yahudi. Ya, beliau masih punya utang gitu. Tapi buat apa utangnya itu? Buat kebutuhan memang, buat makan, bukan buat gaya hidup, buat hidup. Nah, hari ini kan kita ngutang buat gaya hidup. Padahal yang benar hutang itu untuk hidup, untuk melanjutkan kehidupan kita. Kalau nggak ngutang kita nggak hidup, dalam artian kalau nggak utang kita nggak makan. Ya maka nggak ada masalah berutang. Menggadaikan sesuatu itu kan sebenarnya konteksnya utang. Gitu. Gadai itu apa sih? Menggadaikan itu kan artinya kita memberikan tausik, membawakan penguat ya untuk akad hutang piutang tersebut menjadi jaminan lah begitu. Kalau saya nggak bayar ya udah ini barang saya ambil gitu. Makanya kan nggak boleh ngambil keuntungan dari pegadaian. Nah, Rasulullah SAW itu ketika beliau memang udah kritis dalam tanda kutip ya, bekal makanan sudah habis, maka beliau sampai ngutang-ngutang. Artinya beliau gadaikan baju perangnya, kemudian beliau beli gandum untuk beliau makan dengan keluarga. Nabi SAW.
Yang kalau beliau mau berdoa itu gunung jadi emas. Itu bayangin ibu wafatnya masih punya hutang dengan seorang Yahudi. Baju besinya itu, baju perangnya masih tergadaikan di seorang Yahudi. Taib. Itu berkaitan dengan bolehnya suami menyimpan makanan pokok atau tadi menabung untuk kebutuhan keluarganya. Nah, kemudian nafkah anak-anak sekarang. Ini juga penting sekali untuk kita bahas ya. Di sini juga penjabarannya Masya Allah sangat komprehensif. Beliau mengatakan hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa nafkah anak-anak wajib ditanggung oleh ayah mereka. Ini berdasar penggalan sabda Rasulullah SAW dan anak-anakmu. Tadi Nabi kan mengatakan apa kepada Hindun binti Utbah? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah untuk kebutuhanmu wahai Hindun dan anak-anakmu. Nah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan nafkah anak juga ditanggung sama bapaknya. Nah, kata anak di sini meliputi anak kecil dan anak yang sudah dewasa, anak yang sudah besar, lelaki atau perempuan. Meskipun demikian, pemberian nafkah kepada anak itu dibatasi dalam beberapa batasan ternyata. Di antaranya, yang pertama beliau sebutkan, kondisi anak-anaknya miskin dan tidak memiliki harta. Jika mereka memiliki harta, maka sang ayah tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Jadi kalau anak itu udah punya harta banyak ya kan sekarang banyak YouTuber gitu kan yang masih bocah-bocah itu. Justru harta mereka itu dimanage sama orang tua mereka. Itu kan harta mereka tuh kan hasil dari YouTube. Kita nggak bicarakan ya hasil dari YouTube halal haramnya kita nggak bicara ke arah sana. Ala kulli hal hari ini terbukti ada anak-anak kecil pun karena dia punya mata pencaharian, dia punya harta banyak. Nah, kalau kondisi seperti itu, orang tua nggak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masih kecil, belum dewasa. Jadi yang pertama tadi mereka belum punya harta, mereka miskin, mereka nggak punya harta. Ya, kemudian mereka yang kedua masih kecil, belum dewasa. Nah, jika sang anak telah dewasa dan tidak menderita sakit keras yang menghalanginya untuk berusaha, atau dia bisa cari rizki sendiri, maka ia harus bekerja dan berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri. Itu dalam Islam begitu. Jadi dalam Islam tuh anak nggak boleh nyusahin orang tua. Ketika dia sudah dewasa nih, dewasa tuh ukurannya apa sih? Ya dia bisa cari makan sendiri, dia bisa kerja lah. Dia bisa cari pekerjaan yang dia bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari situ. Oh, zaman-zaman kita dulu tuh jual koran, ya anak kecil jual koran. Memang seperti itu. Jadi jangan dilihat, oh kesian ya. Ada yang begini, Bu, sampai pokoknya anak saya nggak boleh kayak saya dulu. Mungkin bapaknya dulu atau ibunya dulu punya pengalaman susah ya, udah bekerja dari kecil. Loh memang gitu syariat Islam. Jadi dari syariat Islam tuh nyari nafkah itu hal yang remeh. Memang udah biasa. Jadi bukan suatu yang besar gitu. Jadi bukan malah kita alam-alamin gitu. Nah, kamu udah besar, cari nafkah gitu. Karena kalau mau sudah bisa cari nafkah, kamu udah dewasa, bapak nggak punya kewajiban lagi nafkahin kamu. Ya, kalau kamu nggak bisa nyari nafkah sendiri, ya kamu nggak akan bisa bertahan hidup gitu. Tapi juga tentu pembinaan iman penting, ibu ya. Pembinaan iman itu yang lebih depan gitu. Karena nanti anak itu bakal cari nafkah dari yang halal, yang haram, yang syubhat. Itu yang kita khawatirkan. Harus dikasih tarbiyah dulu sebelumnya, harus di briefing dulu. Nah, ini harta halal kayak gini, ini yang haram nggak boleh, efek harta haram kayak gini. Kalau ketemu yang syubhat, pekerjaan yang belum jelas, masih rancu, halal haram, ahsan ditinggalkan. Kita kasih tahu anak-anak kita seperti itu. Jadi bukan diajarin cari nafkah aja, tapi bisa membedakan mana nafkah yang halal, mana cari nafkah dengan jalan yang haram. Yang halal efeknya seperti apa, yang haram efek buruknya seperti apa. Ini kita jelasin juga, jangan anak dididik buat cara dagang aja. Sementara dia nggak dikasih tahu dagang itu yang benar kayak gimana, Rasulullah dagang, gimana para sahabat dagang. Kemudian hati-hati dengan riba, kemudian juga hati-hati dengan tipu menipu, ya. Nah, ini maka harus dididik anak itu, ya, untuk memberikan dia ke depan nanti bekal kehidupan. Jadi nggak manja gitu. Anak sekarang kan subhanallah, kita kadang masih melihat ya anak sudah SMA, sudah kuliah. Kalau sudah kuliah tuh ibu-ibu harusnya sudah bisa bayar kuliah sendiri dia. Kalau nggak mau biaya kuliah sendiri, cari kuliah yang gratis.
Kan gitu. Cuman karena memang kita ya salah cara didik, didik kita salah. Ya, konsep kita mendidik anak itu nggak boleh susah kayak saya dulu. Loh, justru harus susah kayak Anda. Justru harus ngerasain susah kayak kita, cari uang tuh kayak apa dari dulu. Karena kalau anak itu dibiarkan dia nggak tahu susahnya cari uang, bahaya ibu. Dia nanti akan dapat uang dari orang tuanya, dan nggak pernah tahu tuh kemana uang. Harus dididik, diajarin bagaimana anak itu belajar, mencari nafkah sendiri, susahnya cari uang sendiri, ya cari uang yang halal itu ternyata susah ya gitu loh. Jadi ketika dia mengeluarkan rupiah demi rupiah itu akan berharga buat dia. Adapun kalau dapat jajan dari ibunya, tiap bulan 1 juta, 2 juta bahkan sebagian nggak peduli tuh, pokoknya dia kan kaya nih, ya udah anak cuma satu-satunya, dikucurin deh tuh rupiah. Sehingga anak nggak belajar di mana harusnya dia menghargai uang. Dan harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Harta itu 2 nanti di akhirat pertanyaannya. Dari mana dia dapat? Apakah dari cara yang halal, apa dari cara yang haram, atau dari cara yang syubhat? Dan untuk apa dia belanjakan? Itu harus di briefing dulu anak-anak kita. Sebelum mereka berbisnis, sebelum mereka berusaha untuk mencari nafkah, itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Supaya nanti jangan bangga kita punya anak, sementara kerjaannya haram. Hari ini banyak ibu-ibu, bangga tuh orang tuanya ketika anaknya berusaha dengan usaha yang haram. Makan riba anaknya, bangga dia, subhanallah. Adapun kaum muslimin nggak seperti itu. Muslimin itu diajarkan cari nafkah. Nah, anak kalau sudah dewasa dia harus bisa mandiri. Dia harus bisa cari penghasilan sendiri dan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup tidak dibantu oleh orang tuanya. Toh pun kalau seandainya ya mungkin namanya bisnis ya kadang naik, kadang turun. Ya orang tua berbuat ihsan, dia bantu anaknya ketika bisnis anaknya anjlok di masa pandemi, iya dia bantu anaknya, dikasih modal mungkin ya. Mungkin dia punya anak, dia punya istri kekurangan, ia dibantu. Iya. Tetapi disuapin terus dari mulai kecil sampai dewasa, ini akan membuat mereka lemah. Ya, akan membuat mereka lemah. Anak, khususnya anak laki-laki, kita nggak bahas anak perempuan di sini, karena anak perempuan nanti ada pengecualian. Khususnya anak laki itu harus punya sifat survivor. Dia harus bertahan ya, ditempa dengan berbagai macam kesulitan. Kenapa? Karena dia nanti akan jadi qawwam. Dia akan menjadi seseorang yang memimpin istri dan anak-anaknya. Gimana kalau dia sampai lemah? Gimana nanti kalau nggak ada duit sedikit, ketika kerjaan lagi turun, tiba-tiba ya karena ngelihat ibunya atau bapaknya kaya, ngemis-ngemis ke bapak sama ibunya. Ya, nggak bertahan gitu, nggak kuat, nggak kokoh, nggak sabat. Ya. Khususnya anak laki-laki, ini penting ibu-ibu. Jadi kalau dia sudah dewasa, dan dia nggak punya penyakit keras, sehingga nggak menghalangi dia mencari nafkah, maka kata beliau, dan ini jumhur ulama mengatakan, sang ayah tidak lagi berkewajiban untuk menafkahinya. Hal ini dinyatakan oleh mazhab Hambali. Itu yang kedua. Yang ketiga, status anak sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Karena budak beda lagi nanti kasusnya. Kalau budak itu dia kalau mau berusaha, artinya dia mau melakukan transaksi jual beli, maka dia harus izin sama tuannya, sama majikannya, sehingga dia punya mani', dia punya penghalang untuk mencari nafkah. Nah, maka kalau anak kita seorang budak, naudzubillah, ya kalau sekarang kayaknya nggak mungkin lah, ibu ya, susah. Ya, budak sekarang sudah mulai terhapuskan lah. Sejak adanya Islam, perbudakan sudah mulai berkurang dan bahkan sekarang sulit mencari seorang budak. Jadi kalau status anak sebagai orang yang merdeka, bukan budak, maka tadi dia bukan orang miskin, arti dia orang yang kaya, kemudian dia sudah dewasa dan tidak punya riwayat sakit keras, kemudian dia seorang hamba yang merdeka, itu dia tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Orang tua nggak punya kewajiban lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Kemudian yang keempat, ayahnya adalah orang kaya yang memiliki kelebihan harta untuk menafkahinya. Jika sang ayah miskin, maka ia tidak berkewajiban menafkahi anaknya. Batasan ini dinyatakan oleh mazhab Hambali dan Maliki. Ya, ini mazhab Hambali, mayoritas Hambali, Hanabilah dan Malikiyah. Kemudian khusus untuk anak perempuan. Nah, tadi itu anak laki-laki semua tuh 4 poin itu. Ya, 4 poin itu tadi laki-laki. Nah, ini khusus anak perempuan,
nafkahnya wajib ditanggung oleh sang ayah saat ia masih kecil sampai dewasa dengan 3 syarat. Ada 3 syarat kata beliau. Yang pertama, anak perempuan tersebut miskin. Kalau dia punya harta, maka nafkahnya harus diambil dari hartanya tersebut. Ibu punya anak perempuan, punya penghasilan, ya, maka nafkah dia justru diambil dari harta dia. Makanya dari dulu kita kenal ya urfnya ini cukup baik ya. Anak perempuan tuh kalau punya kegawean, kalau punya pemasukan itu diserahkan ke orang tuanya. Ya orang tuanya yang ngatur gitu kan. Karena kalau dia yang ngatur bahaya Bu. Bisa shopping nggak pulang-pulang itu sebulan itu habis tuh uang gajinya udah. Nah maka dikasih ke orang tuanya, kemudian nanti dari situ diserahkan nafkahnya. Diatur sama orang tuanya gitu. Yang kedua, ia bukan budak. Kalau dia seorang budak, maka nafkahnya ditanggung oleh majikannya. Yang ketiga, ia belum menikah. Kalau sudah menikah, maka ditanggung oleh suaminya. Ya. Nah, jadi ini lihat bagaimana Islam memuliakan kaum wanita, dan ini sering sekali saya sampaikan, inilah kenapa di dalam Islam itu wanita cuman dapat setengah dari bagian laki-laki dalam hal warisan. Karena bayangin nih Ibu, laki-laki itu kalau dia jadi ayah dia nanggung nafkah anaknya, kalau dia kakek dia nanggung nafkah anak dan cucunya, kalau dia anak laki-laki sudah dewasa dia yang nafkahin orang tuanya, kalau dia punya adik perempuan dia nafkahin adik perempuannya, kalau dia seorang suami dia nafkahin istrinya, dia nafkahin anak-anaknya. Tapi kalau kalau wanita mau apapun kondisinya, fitrahnya itu dinafkahin, pindah dari naungan yang satu ke naungan berikutnya itu dinafkahi, bukan menafkahi. Laki-laki kalau jadi anak dia udah dewasa, dia nafkahin. Kalau dia udah dewasa dia nikah, dia nafkahin tuh istri anak-anaknya. Kalau dia udah jadi kakek, dia nafkahin cucunya. Ya. Jadi lihat perpindahan fase laki-laki itu memang fitrahnya ngasih gitu loh, memberikan nafkah. Sehingga dia butuh harta yang banyak karena tanggungan dia pun banyak. Perempuan tanggungnya apaan? Bahkan dirinya ditanggung oleh orang lain. Diri dia itu dia nggak punya kewajiban nafkahin diri dia. Kalau dia punya uang silahkan aja nafkahin diri dia. Tapi fitrahnya wanita itu dari dia kecil sampai dia dewasa itu dinafkahin ibu-ibu. Dinafkahin dia. Jadi anak kecil tuh nafkahin sama bapaknya, sama ibunya kalau ibunya punya harta. Kemudian nanti sampai dia dewasa masih nggak punya uang nih, dia belum bekerja, ya dia masih harus sekolah, dinafkahin sama orang tuanya. Ya, kemudian dewasa dia diambil sama orang, nikah sama orang, dinafkahin sama suaminya. Suaminya udah meninggal atau suaminya udah wafat gitu kan, atau bercerai dari suaminya, dia punya anak laki-laki atau dia punya adik laki-laki, dia dinafkahin sama anak laki-laki atau adik laki-lakinya. Ya, jadi lihat fitrah wanita itu Masya Allah. Kayak wanita nggak usah capek-capek. Makanya di dalam Islam itu kenapa wanita nggak boleh bekerja? Bukan nggak boleh bekerja ya, meminimalisir keluar rumah dalam rangka mencari ma'isyah, penghidupan. Karena dia sudah dapat penghidupan dimanapun dia berada. Kecuali ini memang nggak ada yang nafkahin sama sekali. Atau bahkan dia yang bertugas menafkahi anak-anaknya karena nggak ada pihak manapun yang nafkahin. Ya, umpamanya suaminya udah nggak ada gitu kan, atau udah bercerai sementara nggak ada pihak yang nafkahin dia, ya ini beda lagi kasusnya. Ini beda lagi kasusnya karena memang dia yang harus fighting gitu kan menafkahi anak-anaknya. Ini beda lagi. Ini kasusnya di saat normal gitu. Memang ada ayah, dia masih punya ayah yang punya kecukupan, atau dia punya adik laki-laki, kakak laki-laki yang punya kecukupan untuk menafkahi, maka dia harus dinafkahi. Dan ini diantara bentuk silaturahim. Adik atau kakak laki-laki nafkahin kakak atau adik perempuannya. Itu silaturahim tuh, wajib hukumnya. La yadkhulul jannah qati'un, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Apa kata para ulama di antara makna menyambung tali rahim atau silaturahim yang kita kenal? Ngasih nafkah kepada kerabat yang membutuhkan. Ngasih nafkah kepada kerabat yang membutuhkan. Nah itu kenapa mulianya seorang wanita di dalam Islam. Dia nggak perlu kotor-kotoran di luar rumah. Ya. Dia bisa mulia dalam rumah karena dia nggak punya kewajiban untuk mencari
ma'isyah atau penghidupan. Ibnu Hajar berkata, Ibnul Munzir bertutur, para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah anak yang telah dewasa serta tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Ya, pendapat sebagian ulama mewajibkan nafkah diberikan kepada semua anak. Sebagian ulama mengatakan nafkah itu wajib atas seorang kepala rumah tangga untuk semua anaknya. Ya, baik dia masih kecil atau dia sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan. Umum semuanya masuk di situ, semua kategori anak pokoknya. Itu dilakukan jika mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tapi kalau dia punya punya harta untuk menutupi kebutuhan hidup sendiri, diambil dari hartanya dia. Bukan lagi kewajiban harta seorang ayah diberikan kepada seorang anak. Diambil dari harta si anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang ayah hanya wajib menafkahi mereka hingga menginjak dewasa bagi laki-laki atau sampai menikah bagi kaum perempuan. Selanjutnya, seorang ayah tidak berkewajiban lagi menafkahi mereka, kecuali kondisi mereka miskin. Selain hal tersebut, maka gugurlah kewajiban sang ayah terhadapnya. Sementara itu Imam Syafi'i mengkategorikan cucu dengan anak. Jadi gini maksudnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali persengketaan ya, ketika terjadinya perpisahan ya, antara suami dan istri, sementara anak ini katanya nggak ada yang nafkahin, sementara anaknya udah dewasa, bahkan sebagian anaknya udah mampu buat bekerja sendiri, ya, sebagian udah punya pemasukan meskipun nggak seberapa, maka kewajiban nafkah itu memang sudah nggak ada bagi seorang suami, udah meskipun itu anaknya iya, tapi kalau dibilang dibantu, ya bantulah anakmu gitu loh, dia juga kan pemasukan nggak seberapa, ya bantu sewajarnya. Ya, artinya kewajibannya sudah nggak ada, tapi kebaikan tetap kita berbuat baik kepada anak kita kan. Karena kita mau pisah sama istri kita, waliyadzubillah, ya, atau istri pisah sama suaminya, terjadi perceraian, itu kan anak sampai kapanpun tetap anak dia. Berbuat ihsan kepada anak itu sampai seumur hidup gitu loh. Sebagaimana dia nanti mau dibaktikan oleh anaknya, dia berbuat baik kepada anaknya di masa mudanya dia. Ya, tetapi kewajiban itu sendiri sudah nggak ada dalam Islam. Ketika anak tadi sudah dewasa, dia sudah mampu mencari nafkah, apalagi sudah punya pemasukan sendiri, penghasilan sendiri, maka udah nggak ada kewajiban lagi bagi seorang ayah untuk dituntut sama anaknya memberikan nafkah. Itu mayoritas ulama. Nah, taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis ini di dalam kandungan hadis yang kita akan bacakan di sisa waktu ini. Saya minta ada siapa hari ini kita yang mau bacakan? Bu Waf hadir, hadiroh. Ya Ustaz. Kandungan hadis ya. Ya, gimana Bu Waf, siap? Kandungan hadis ya Ustaz. Ya, kandungan hadis. Halaman 324. Kandungan hadis. Hadis ini mengandung banyak hukum dan kesimpulan diantaranya. Seorang suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya. Yang kedua, batasan nafkah untuk istri dan anak adalah yang mencukupi. Ya, tadi sudah kita bahas ibu-ibu ya, bahwa ukurannya adalah sesuai dengan kapasitas suami di dalam memberikan nafkah. Artinya, kalau memang suami hanya mampu memberikan nafkah 5 juta, maka dia nggak dituntut lebih dari itu. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu, sementara dia tidak memenuhi kebutuhannya, maka dia harus memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Atau bahkan lebih dari kebutuhan, tergantung kapasitas dia di dalam memberikan nafkah. Nah, lanjutkan Bu. Yang ketiga, bolehnya mendengarkan pembicaraan perempuan yang bukan mahram ketika mencari hukum di pengadilan
dan yang serupa dengannya. Ya, jadi ini juga sudah pernah kita bahas mungkin ya, boleh mendengar pembicaraan perempuan. Artinya boleh mendengar suara perempuan, karena suara perempuan itu bukan aurah ibu-ibu ya. Non mahram, yang bukan mahram, ketika memang ada maslahat yang dicari. Contoh ingin minta fatwa, ingin meminta jawaban atas permasalahan agama, atau ingin sebuah keputusan di dalam hukum Islam seperti apa. Contoh tadi, Hindun binti Utbah itu ngobrol dengan Nabi SAW dan mereka bukan mahram. Ya, artinya boleh memang seorang wanita tanya kepada seorang ustadz, kalau dia nggak mendapatkan ada ustazah yang punya kapasitas untuk menjawab hal tersebut. Tapi kalau dia punya kenalan ustazah, itu jauh lebih baik, jauh lebih aman dari fitnah. Tapi kalau nggak ada, boleh ibu-ibu umpamanya hubungin Ustadz Rizky gitu ya, dengan adab, tentunya tetap menjaga adab interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram. Baik, berikutnya Buaf yang keempat. 4. Dibolehkannya mendengar suara perempuan dalam majelis pengadilan atau majelis fatwa untuk mendengarkan aduan. Hal tersebut tidak harus mengeluarkannya dari ruangan majelis. Sebab Ibunda Aisyah pernah berada di suatu majelis dan ia sangat dibutuhkan untuk hadir di sana. Dalam kondisi tersebut tidak ada peluang untuk berkholwat. Ya, kholwat itu ada penjelasannya di bawah ibu-ibu ya. Di footnote nomor 36. Ini poin 4 ini kurang lebih hampir sama dengan poin 3 ya. Baik, dilanjut. 5. Bolehnya menyebutkan sesuatu yang tidak disukai orang lain tanpa sepengetahuannya. Nah, ini namanya apa ibu-ibu? Namanya apa istilah dalam syariat kita? Seperti gibah gitu ya. Gibah. Kan gibah itu definisinya apa kata Nabi SAW? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau dia sampai dengar. Artinya saudaranya nggak ada di depannya. Ini Abu Sufyan kan nggak ada di majelis, di mahkamah Rasulullah waktu itu kan. Artinya Hindun hanya melaporkan apa yang dia alami dari kekurangannya Abu Sufyan. Ya, tentu Abu Sufyan kalau dengar nggak suka juga diomongin gitu kan. Tapi Nabi tidak, di sini Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Artinya Nabi menyetujui hal tersebut. Kalau ini hal yang mungkar, nggak mungkin Nabi diamkan. Nabi tegur, ya nggak boleh gitu. Kamu sama suami kok, suami diomongin yang jelek-jeleknya kan gitu. Artinya boleh. Kapan? Silahkan dilanjutkan. Jika hal itu bertujuan untuk meminta penjelasan, kepentingan pengaduan, dan yang semisal. Hal tersebut tidak termasuk kategori gibah atau menggunjing yang dilarang. Jadi intinya ibu-ibu, hukum asalnya gibah haram. Kecuali di beberapa kondisi. Disebutkan oleh banyak ulama. Nah, di antaranya adalah dalam rangka pengaduan. Ya, dalam rangka pengaduan dan ingin meminta fatwa, ingin meminta jawaban dari suatu permasalahan. 6. Silakan dilanjut. 6. Barang siapa yang memiliki hak pada orang lain dan ia tidak mampu memintanya secara pribadi atau lewat pengadilan, misal jika seorang yang berutang tidak mengakui utangnya, sedangkan si pengutang tidak memiliki bukti, maka si pengutang boleh mengambil harta orang yang berhutang sejumlah harta yang diutangi. Istilah itu dinamakan Az-Zufr. Ya, terima kasih Bu Af. Iya, itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah tadi ya, tentang Hindun binti Utbah yang mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak mampu meminta secara pribadi atau lewat pengadilan, itu boleh dia memiliki atau dia boleh mengambil hak orang tersebut. Ya, misal tadi ada orang berhutang tidak mengakui utangnya. Ya, kita ini minjemin orang duit, terus orang itu nggak ngaku, dia minjem sama kita.
Sedangkan si pengutang tidak memiliki bukti, maka si pengutang boleh mengambil harta orang yang berhutang sejumlah harta yang diutangi. Artinya ini kan nyolong, Bu ya, mohon maaf. Ini mencuri hartanya tanpa sepengetahuan. Ngambil harta tanpa sepengetahuan apa? Curi kan. Tapi boleh ketika tadi kondisinya diantaranya dia tidak mengakui dia punya hutang sama kita. Ya kalau mau dibebaskan silahkan saja. Maka itu jauh lebih besar pahalanya. Wa antasaddaqu khairan lakum. Kata Allah, kalau kamu bebaskan jauh lebih baik. Baik, silahkan yang selanjutnya, Bu. Selain itu, ada pendapat yang kuat di kalangan ulama yang menyatakan bahwa si penghutang tidak boleh mengambil selain jenis barang yang dihutanginya. Hal ini ditinjau dari sisi fatwa, bukan dari sisi hukum. Ya, jadi kalau sebagian ulama mengatakan dia harus mengambil harta dari jenis harta yang dia hutangin. Kalau dia minjemnya motor, maka ngambil motor gitu. Kenapa? Karena hak dia memang. Itu hak dia. Ya, wallahu taala wa alam. Baik, selanjutnya. Bolehnya memutuskan hukum atas pelaku, meskipun tidak ada di tempat dalam masalah sengketa harta. Ya, Ini tadi sebagaimana ditinjau yang dari sudah kita itu ya, jelaskan bahwa Abu Sufyan nggak ada di tempat waktu itu. Hindun ngelaporin Abu Sufyan dan Abu Sufyan nggak ada di tempat. Padahal bisa jadi Abu Sufyan punya pembelaan. Enggak ya Rasulullah, saya tuh nggak pelit. Saya cuman batasin belanja istri saya. Istri saya ini kalau dikasih uang segini, dia dihabisin semua. Kan bisa aja begitu maksudnya. Tapi enggak, Nabi memutuskan hukum tanpa ada Abu Sufyan di situ. Ini boleh, tapi dalam kondisi tertentu. Iya, silakan lanjut. 8. Bolehnya seorang hakim mengambil keputusan dalam perkara tersebut berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta Hindun untuk bersumpah atas tuduhan yang diberikannya. Beliau juga tidak memintanya untuk memberikan bukti. Ya. Selanjutnya yang ke-9. 9. Jika seorang ayah menghilang atau ia tidak mau menafkahi anak-anaknya, maka boleh memberikan izin kepada ibunya untuk mengambil harta sang ayah untuk menafkahi anaknya. Ya, ini juga jelas, Bu ya. Insyaallah. Baik, kemudian yang berikutnya ke-10. 10. Seorang mufti atau pemberi fatwa boleh memberikan fatwa secara umum tanpa perlu dirinci secara dahulu. Contoh. Ya, di sini Nabi tidak merinci, tidak meminta Hindun binti Utbah untuk merinci permasalahannya. Pokoknya ya apa yang dilaporkan oleh Hindun binti Utbah langsung diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak merinci fatwanya. Ini fatwa berlaku hanya kalau begini ya, gitu. Enggak. Tapi dimutlakan fatwanya tersebut. Baik, langsung yang ke-11. Wow. 11. Seorang istri juga menanggung nafkah anak-anaknya dari harta suami. Iya. Kemudian terus yang ke-12. 12. Dalam perkara-perkara yang belum ada ketentuan syar'inya, maka yang menjadi pegangan dan tolok ukur adalah adat kebiasaan yang berlaku. Nah, ini diambil dari khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Dari sabda Nabi itu. Kau ambillah ya dari harta Abu Sufyan yang untukmu dan untuk anakmu bil ma'ruf. Al-urf dari kata urf, Ibu-ibu. Sering kali kita sebut kata urf ya. Artinya hal yang dianggap oleh masyarakat. Kalau memang di masyarakat itu cukup nafkah segitu, ya udah cukup. Jadi semua hal di dalam syariat kita, ibu-ibu, yang tidak ditentukan oleh nas, maka dikembalikan kepada urf. Saya kasih contoh kemarin tentang masalah jarak safar. Banyak ulama yang mengatakan jarak safar itu sesuai urf. Apa yang dianggap masyarakat kita sebagai safar, berangkat dari kota A ke kota B, maka itu kita sebut safar. Jaraknya berapapun. Kenapa? Karena nggak ada ketentuan jarak dari nas yang sahih dan sorih tentang jarak safar. Contoh aja, begitu juga dalam masalah nafkah. Nggak ada ketentuannya dalam syariat kita. Nafkah itu kalau kaya segini, kalau suami miskin segini, kan nggak ada. Pokoknya ya sesuai urf saja, sesuai kebiasaan di masyarakat. Nah, selanjutnya. 13.
seorang wanita boleh keluar dari rumahnya untuk meminta fatwa atau membuat pengaduan. Ya. 14. Tidak boleh menyembunyikan ilmu yang sedang dibutuhkan, meski dengan menyebutnya akan menimbulkan kecaman bagi sebagian orang. Alasannya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah menyebutkan kisah tersebut, meskipun hal itu membuat Abu Sufyan merasa dikecam. Ya, ini membuat muruahnya Abu Sufyan jatuh nih, kehormatannya. Tapi enggak lah, insya Allah ada faedah di dalam kisah tersebut. Ya, Taib yang terakhir. 15. Hadis ini menerangkan keutamaan seorang ibunda Hindun. Ia sangat peduli dengan anak-anaknya. Pilihannya tepat tatkala menanyakan perihal harta Abu Sufyan yang telah diambilnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan Hindun binti Utbah radhiyallahu ta'ala anha dari sisi kepeduliannya kepada anak-anaknya yang membuat dia akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW apakah ketika diambil hartanya Abu Sufyan diam-diam itu dianggap halal di dalam agama Islam, dan sampailah fatwa Nabi tersebut. Baik ibu-ibu, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Izin Assalamualaikum bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Ade. Afwan, mengenai nafkahnya seorang ayah kepada anak. Ya. Seandainya memang alasan seseorang untuk bercerai itu adalah karena si ayah memang tidak menafkahi keluarga, dan setelah berpisah dan sampai sekarang anaknya tersebut ikut ibunya dan dia pun tidak menafkahi walaupun sebenarnya dia mampu, dan karena si ibu juga malas untuk meminta karena memang nanti akan menjadi ribut atau itu gimana hukumnya Ustaz? Dan apakah itu mau nggak mau kan jadinya seorang ibu itu harus keluar rumah untuk mencari nafkah, dan itu kan apakah itu dihalalkan di dalam Islam? Dan satu lagi mengenai seorang kakak atau adik yang menafkahi saudaranya yang dia janda, walaupun dia mampu tapi dia tidak melakukan itu juga, dan kita juga tidak mungkin meminta-minta karena kan dia di dalam Islam tidak boleh meminta-minta. Itu hukumnya seperti apa kita biarkan, apa itu tidak termasuk amar ma'ruf nahi munkar kalau kita biarkan atau bagaimana? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Iya. Terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Semoga jadi faedah buat yang lain ya. Pertanyaan pertama, ketika seorang wanita bercerai dengan suaminya karena alasan nafkah, maka pertama itu perceraian yang dibolehkan ya di dalam Islam. Artinya memang ketika istri tidak mendapatkan hak nafkahnya, maka tadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara juga dijelaskan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, seorang istri boleh menggugat cerai suaminya ketika memang suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, permasalahan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah bercerai. Maka pertama ibu-ibu, ketika seorang suami dan istri sudah bercerai, suami masih menanggung nafkah istrinya ya sampai masa iddah itu selesai. Sampai masa iddah itu selesai, salah satu quru ya, 3 masa suci. Ya, sampai 3 masa suci itu berlalu, suami masih harus memberikan nafkah segalanya ya, baik pakaian, makanan, kemudian juga tempat tinggal. Bahkan wanita yang sedang di masa iddah itu dianjurkan di dalam syariat kita untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Karena syariat kita tidak menginginkan adanya perpisahan. Nah, diharapkan kalau tinggal di rumah suami, mungkin nanti lihat istrinya, dia mungkin menyesali perbuatannya, atau nanti berharap nanti rujuk, dan seterusnya. Jadi intinya, kalau masih di masa iddah, istri masih ditanggung nafkahnya oleh suami. Selesai masa iddah, suami nggak punya kewajiban lagi menafkahi istrinya.
Kemudian bagaimana dengan nafkah anak-anaknya? Nah, nafkah anak-anak tadi sebagaimana dijelaskan para ulama. Kalau anak laki-laki, maka ketika anak itu sudah dewasa, seharusnya anak itu sudah bisa mencari nafkah sendiri. Anak itu sudah mulai bisa mencari penghasilan dengan jerih payahnya sendiri. Sehingga tidak lagi kewajiban itu diserahkan kepada seorang ayah. Nah, itu pertama. Kalau anak laki-laki, maka tadi sebagaimana dijelaskan para ulama, dia dilihat dari kapasitasnya. Apakah dia punya sakit? Ya kalau udah dewasa tapi dia punya sakit keras juga, maka tetap ya nafkah itu ditanggung sama ayahnya. Ya. Bagaimana dengan anak perempuan? Ketika bercerai, dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, nafkah anak perempuan ini harusnya masih ditanggung sama ayahnya, gitu loh. Kalau dia punya anak perempuan setelah pisah, maka katakanlah laki-laki dia nggak berikan nafkah karena pertimbangannya sudah dewasa gitu kan, sudah bisa, bahkan terkadang dia sudah punya penghasilan sendiri, maka si ayah terbebas dari kewajiban tersebut. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Maka anak perempuan masih ditanggung nafkahnya sampai anak tersebut menikah dengan seorang laki-laki. Ya, artinya kalau dia nggak nafkah ya dosa dia. Ya, karena kewajibannya telah terlantarkan. Ya, kewajiban dia memberikan nafkah kepada anak perempuan itu terabaikan begitu saja, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tentang apakah kita boleh menuntut hak kita untuk dinafkahi sebagai seorang janda oleh adik laki-laki kita atau kakak laki-laki kita, itu boleh. Bahkan ini diantara watawassaw bil haq, saling memberikan wasiat, saling mengingatkan. Ad-dinu nasihah, kan agama itu nasihah. Nah, di antara bentuk atau di antara makna nasihat itu di antara sesama kita adalah memberikan masukan. Ya, karena kalau enggak dia berdosa nanti. Bukankah menolong orang yang berbuat dosa itu kewajiban juga, ya? Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Nabi, kau harus mencegah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizolimin. Ya, kalau yang dizolimin kita paham ya Rasulullah, kata para sahabat. Terus gimana nolong orang yang berbuat zalim? Masa kita tolong orang berbuat zalim? Tamna'uhu kata Nabi SAW, tuhjizuhu wa tamna'uhu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kau halangi dia, kau cegah dia dari perbuatan zalim tersebut. Artinya memang kalau udah kewajiban dia memberikan nafkah kepada kita sebagai seorang janda, maka harus ditegur. Ya. Kakakmu ini tanggung jawabmu setelah menjadi janda. Ya, atau adikmu nih itu tanggung jawabmu Kak setelah adikmu ini jadi janda. Itu jadi kewajiban dia, dan kalau kita nggak ingetin dia berdosa terus. Nah, ini penting ya untuk kita sampaikan. Urusan nanti dia sampaikan nafkah ke kita, dia kasih atau enggak, nah, itu urusan dia sama Allah Jalla wa'ala. Tapi kita perlu mengingatkan, kamu punya keponakan nih, gitu kan? Keponakanmu butuh nafkah nih, kalau dia punya anak perempuan gitu kan. Sementara bapaknya berlepas diri dari dia. Pertama, itu kewajibanmu, dan kalau kamu ngasih nafkah ke dia, kamu dapat pahala. Bahkan pahalanya lebih besar daripada sedekah ke tempat lain. Kenapa? Karena sedekah kepada kerabat dekat, kepada tali rahim, itu nilainya 2 pahalanya. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung rahim. Jadi apakah kita perlu untuk menegurnya, untuk setidaknya menyampaikan bahwa itu sudah menjadi kewajiban dia, tanggung jawab dia, maka itu saya rasa perlu untuk disampaikan untuk mencegah dia jangan-jangan nggak tahu gitu loh, jangan-jangan nggak tahu. Atau kalau tahu, mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan dia sadar. Kadang orang tahu kadang ya, tapi dia nggak mau melakukannya. Dia belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan dalam rangka mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Ya, ini toh bukan dalam rangka ngemis-ngemis gitu. Pun kalau ngemis-ngemis boleh ibu-ibu meminta, itu kan boleh kata Nabi SAW ketika itu memang sudah jadi hak kita. Kecuali minta sesuatu yang bukan hak kita, itu nggak boleh minta-minta. Meminta yang udah menjadi hak kita, itu nggak ada masalah dalam syariat. Ini tolong dibedakan ya. Karena sebagian memahami secara umum gitu, nggak boleh minta-minta. Nanti dulu. Minta hak kita kepada penguasa atau kepada pihak manapun yang memang hak kita ada pada dia. Ya, umpamanya kita sama orang dihutangin harta kita. Artinya
Kita pernah minjemin uang kepada seseorang, terus dia nggak bayar-bayar, minta hak kita, itu nggak masalah. Masa nggak boleh? Ya, Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Kalau dia nggak ngasih, nah mintanya sama Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau sudah, yang penting kita udah sampaikan, itu udah kewajibanmu mas, ya dek, itu kewajibanmu menafkahi kakak nih, karena kakak udah janda, kamu juga ingat punya keponakan, ya keponakanmu itu jadi tanggunganmu sekarang, karena di dalam Islam itu wanita tidak dibebankan mencari nafkah. Wanita itu fitrahnya dinafkahi. Ya, setelah suami nggak ada, kemana? Harusnya kan balik ke ayah, karena berhubung ayah sudah nggak ada, maka cari paman. Cari kakek. Kakek nggak ada, cari paman. Paman dari kerabat bapak nggak ada, dari kerabat ibu nggak ada, sudah meninggal, maka dari saudara kandung, baik kakaknya atau adiknya, gitu. Intinya perempuan dinafkahi. Terus bagaimana kalau dia nggak ada yang nafkahi? Sementara dia harus nafkahin anaknya, ya kan? Dia harus nafkahi dirinya. Boleh nggak dia keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah selama dia bekerja di tempat yang halal, di situ tidak ada ikhtilat, ya, dan bumi Allah luas, ya, pekerjaan yang halal banyak, insya Allah, maka nggak ada masalah, ya. Karena dalam hal ini kondisinya memang sudah sampai level daruroh, sudah sampai level nggak ada yang nafkahi sama sekali. Beda kalau ada yang nafkahi tapi nggak cukup. Loh, kalau memang nggak ada yang nafkahi, mau gimana? Dia harus keluar rumah. Ya, dia harus keluar rumah, cari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin itu jawabannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, sudah jam 10:30 lewat ya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat buat kita semua dan semakin menambahkan ilmu kita, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada surga Allah, menjauhkan kita dari neraka Allah, ilmu yang mendatangkan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang membuat kita semakin mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.